Oke, kembali lagi sama gua di Negara Api. Oke, di pagi ini banyak banget sesuatu yang pengen dibahas. Mungkin salah satunya konten minggu ini akan membahas tentang 5 negara paling kaya di dunia. Oke, langsung aja guys. Di nomor 1 kita mendapati Qatar. Negara di Timur Tengah ini menjadi negara terkaya pertama di dunia dengan PDB PPP mencapai 132.886 US dollar. Sumber kekayaan Qatar adalah cadangan minyak, gas, dan petrokimia. Negara itu begitu besar. Itulah kehidupan memang. Itulah boy. Itulah kehidupan memang. Itulah boy. Arsitektur ultramodern, pusat perbelanjaan mewah, dan kuliner yang mampu menarik investor maupun turis mancanegara berkunjung ke negara tersebut. Sementara jumlah penduduknya sangat kecil, yakni hanya mencapai 2,8 juta jiwa. Hal ini membuat Qatar berhasil menduduki puncak daftar negara terkaya di dunia selama 20 tahun. Emang gak bosen? Demikian, Qatar juga termasuk salah satu negara yang terdampak pandemi Corona dengan lebih dari 100.000 kasus positif terkonfirmasi. Namun yang mengejutkan, perekonomian mereka tidak turun. Oh bangsat, keciprat minyak anjing. Keciprat minyak gue bangsa, wah anjing. Maka akan malah diproyeksikan akan terus tumbuh dalam jangka menengah di tengah peningkatan produksi gas dan investasi menjelang Piala Dunia 2022. Oh iya, gue baru inget. Ya tanya lah, goblok. Negara Qatar ini akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan di sana sedang dilangsungkan pembangunan di beberapa stadion. Gokil guys. Jadi negara kecil ini semuanya negaranya kecil, cuman penghasilan PDB-nya bagus guys. Jadi cuman ya negara kecil ya, tadi aja jumlah penduduknya 2,8 juta jiwa. Jadi kalau lu berantem sama tetangga satu kampung, satu negara bisa tahu tuh. Nomor 2 datang dari negara Eropa, yaitu Luxembourg. Luxembourg adalah negara terkaya kedua di dunia. Negara kecil di Eropa ini selama ini dikenal sebagai negara yang memiliki kastil, pemandangan pedesaan, dan festival budaya maupun gastronomi. Namun, negara dengan penduduk sebanyak 600.000 jiwa ini ternyata memiliki... Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Ternyata memiliki apa ini? Oh, ternyata memiliki jauh lebih banyak hal yang bisa ditawarkan baik kepada wisatawan mancanegara maupun warganya. Bocah apa ya? Lah bocah apa ya? Oh bangsat, keciprat minyak anjing. Keciprat minyak gue bangsa, wah anjing. Luxembourg menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk program perumahan, jaminan kesehatan, pendidikan yang lebih baik bagi rakyat yang sejauh ini menikmati standar hidup tertinggi di wilayah Eropa. Namun wabah virus corona memaksa banyak bisnis tutup dan kehilangan pekerjaan. Nih banyak banget yang komen kayak gini nih, muka apa kloset, muka kayak kloset. Statek, layanan statistik pemerintah nasional, telah menyatakan bahwa mereka memperkirakan resesi akan berlangsung sesingkat mungkin dan bahwa pada tahun 2021 PDB negara tersebut akan pulih kembali sebesar 7% dari yang tadinya minus 6% di tahun ini. Jadi kalau lu tinggal di Luxembourg itu, ya itu bahkan kayak satu kota gitu, sedepok. Kak, apa benar kalau makan nasi nanti di perut bakal jadi sawah? Anjing! Ya kalau misal lu tinggal di Depok itu bisa lu tuh negara segede Luxembourg itu. Jadi kalau misal ada apa-apa, ada inian, gak pusing, nangkep polisi, nangkep maling langsung ketemu di situ mah. Ya, oke. Nomor
Nomor 3 datang dari Singapura, tetangga Indonesia yang hampir kelihatan dari Batam ini. Merupakan surga fiskal dan dividen bebas pajak bagi sejumlah perusahaan kelas dunia. Sejumlah orang terkaya di dunia pun lebih memilih untuk hidup di negeri kecil tersebut. Sebut saja Jang Yong, salah satu orang terkaya di dunia dengan perkiraan kekayaan bersih 16 miliar US dollar yang memilih tinggal di Singapura. Selain itu ada juga salah satu pendiri Facebook, Eduardo Saverin, dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar 14 miliar US dollar yang juga memilih tinggal di Singapura. Tapi bagaimana Singapura bisa begitu makmur? Ketika negara kota itu merdeka pada tahun 1916, setengah dari populasinya buta huruf. Dengan hampir tidak ada sumber daya alam, Singapura berhasil bangkit melalui kerja keras dan kebijakan cerdas menjadi salah satu tempat paling ramah bisnis di dunia. Jadi kalau negara Indonesia ini udah besar ya, banyak orang pintarnya. Yang heran kenapa gak makmur, tapi belum makmur, sedang menuju makmur. Jangan sering-sering mengeluh, boy. Hadapi, rasakan kepedihanmu itu. Itulah kehidupan memang. Itulah, boy. Saat ini Singapura adalah pusat perdagangan, manufaktur, dan keuangan yang berkembang pesat. Bahkan yang terpenting dari populasi orang dewasa sekarang melek huruf. Namun bukan berarti bahwa Singapura telah kebal dari efek pandemi global. Pada kuartal kedua tahun ini, Singapura mengalami anjlok 21%. Membuat negara tersebut termasuk dalam resesi untuk perekaman dalam satu dekade. Kita dalam sebutan baru mengalami resesi. Doi, hebat banget anjir negara ini. Udah negara tetangga, banyak fasilitas terbaik, orang kaya pengen tinggal di sana juga. Berarti kan sudah enak banget guys tinggal di Singapura. Lalu pada pengen tinggal di Singapura nggak? Aku juga pengen nganu. Di nomor 4 kita punya Brunei Darussalam. Selain Singapura, negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk dari dalam daftar 5 negara terkaya di dunia adalah Brunei Darussalam. Negara ini dipimpin oleh Sultan Hassan Al-Bolkiah ini memiliki kekayaan yang luar biasa, yakni Itulah kehidupan memang. Itulah, boy. sekitar 28 miliar dolar AS atau setara dengan 392 triliun. Nilai tersebut 50 kali lipat kekayaan Ratu Elizabeth di Inggris. Bahkan kekayaan tersebut lebih dari 50 kali kekayaan. Aku akan meninggalin kamu, Mas Betra, karena kamu itu cuma sayang sama Sakit, cuma sayang sama Sakina. Tunggulah. Inggris itu sih emang kekayaan lebih dari mungkin gak usah disebutin 2 kali juga. Kekayaan Brunei Darussalam berasal dari cadangan minyak dan gas alam. Sementara Sultan Hassan Al-Bolkiah tinggal di dalam istana dengan 1788 kamar, termasuk 500 ini 257 kamar mandi. Buset, puyeng amat tuh, gak usah puyeng ya berarti kalau misalnya mau mandi atau mau PUP. Dan terus ada juga nih ruang perjamuan yang dapat menampung hingga 5.000 tamu, masjid untuk 1.500 orang, kandang ber-AC untuk 200 kuda polo, 5 kolam renang dan 18.000. Buset, ini istana gede banget anjir. Ada masjid lagi 1.500 orang di kandang. Berkandang untuk masjid berkapasitas untuk 1.500 orang. Yang lebih bikin gue geleng-geleng adalah kandang ber-AC untuk 200 kuda polo. Buset deh, itu kuda aja dikasih AC anjir. Sultan. Di posisi terakhir dalam daftar 5 negara terkaya di dunia yang dirangkum oleh negara api adalah Irlandia. Pertumbuhan ekonomi negara di kawasan Eropa ini sebenarnya tidak terbendung, sementara seluruh Eropa menghadapi semua jenis ketidakpastian seperti Brexit, ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat, krisis pengungsi dan migran. Tetapi di dalam keadaan tersebut ekonomi Irlandia terus meningkat. Irlandia memiliki PDB sebesar 83.399 US dollar atau setara dengan 1,1 miliar, dengan jumlah
penduduk kurang dari 5 juta jiwa. Selain itu, Irlandia adalah salah satu surga pajak perusahaan terbesar di dunia. Jadi di sini, waduh, lu tinggal di Irlandia nih di Eropa ya, keadaannya adem, negaranya kaya, populasi penduduknya nggak padat. Ya, lu lahir di sana berasa sultan juga bro. Ya, gue pikir kalau lu yakin lu pada pengen tinggal di sana, ayo lu aku. Oke, itu tadi daftar 5 negara kaya yang udah gue bahas review. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe.